Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini sampailah kita kepada Minggu Advent yang pertama, di mana kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dan juga di dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi memuji Tuhan. Lilin ini dinyalakan, biarlah lilin ini juga telah menerangi hati kita. Ada 4 minggu yang kita persiapkan sebagai masa persiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Marilah hari ke hari dalam setiap minggu itu kita gunakan untuk khusus menanti-nantikan Tuhan selaku dan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama hari masih siang. Selama ada terang di dalam hati kita, biarlah itu terus terpancar sehingga kita sebagai orang percaya menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang senantiasa kami nantikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini anak-anak Tuhan masih dapat menyambut kedatangan Tuhan, merayakan Advent yang pertama di penantian kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau datang menghampiri hati kami, agar kami dapat menerima Engkau dan melakukan perintah-perintah Tuhan di setiap tindakan kami. Tuhan Bapa yang baik, banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat merayakan Advent pertama, di mana mereka Engkau telah panggil karena peristiwa COVID-19 yang melanda dunia. Tapi Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk dapat merayakan bersama dengan rekan-rekan guru Metodis 10 Belawan, dengan Bapak Pendeta Haris Siaga. Kami sangat bersyukur buat semuanya Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, berkatilah kami. Berkati juga Tuhan Pendeta Haris Siaga. Kami merindukan Engkau memberikan pemulihan yang sempurna. Kami merindukan Tuhan agar beliau dapat memimpin lebih baik. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai beliau, sekalipun beliau masih kurang sehat, tetapi kami melihat semangat beliau untuk membawa kami para anggotanya, membawa Metodis 10 Belawan ke jalan yang lebih baik lagi, agar Metodis 10 Belawan dikenal banyak orang. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan perbolehkan kepada kami, para guru-guru Metodis. Mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami menantikan kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus, terkhususnya di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang para guru-guru Metodis TK, SD, dan SMP untuk menyanyikan lagu pujian. Kami undang untuk berdiri ke depan. Worship His name.
Saudara-saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, kemudian ayat 17 sampai 19. Doa untuk keselamatan Israel. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah kekuasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah kami bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi rumahmu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Gloria Patri. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian "Oh Datanglah Immanuel". Terus umatmu ini
Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita merayakan Minggu Advent yang pertama. Kita sudah sampai kepada akhir bulan ke depan ini ya, beberapa hari lagi, dan kita akan sampai pada penghujung tahun berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita mempersiapkan diri juga untuk menyambut satu tahun rahmat Tuhan yang baru yang akan datang. Saudara-saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta pengasihan daripada Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kita mengerti maksud hati Bapa. Dalam nama Yesus kita telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Advent asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa ini kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan hari ini kita sampai kepada Advent yang pertama. Kita melihat tadi satu lilin pertama sekali dinyalakan, nanti kedua, ketiga, keempat, sampai kepada tanggal 24 nanti Desember kita akan sama-sama merayakan perayaan Natal. Saudara-saudara, pada masa itu Advent difokuskan untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Tetapi pada masa sekarang saya mau mengajak kita supaya lebih fokus lagi bahwa Advent itu ketika kita menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus, kita juga mengingat makna yang terdalam daripada kelahiran itu adalah keselamatan kita secara pribadi, di mana itu akan terjadi saat masa di mana Tuhan Yesus datang kedua kali, yang biasa dengan disebut dengan akhir zaman. Ada banyak orang yang bertanya, Pak Pendeta, kapankah akhir zaman itu datang supaya saya mempunyai persiapan secara pribadi lebih khusus lagi? Pada masa ini saudara, semua mengatakan, firman Tuhan pun mengatakan bahwa anak manusia sendiri pun tidak tahu kapan hari itu akan datang. Tetapi yang penting mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dengan satu tema, berjaga-jagalah. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 24 ayat 44 demikian. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pada saat yang tidak kamu duga, anak manusia datang. Karena itu hendaklah kamu juga siap sedia. Zaman ini orang sudah banyak menggunakan kata siap. Bukan hanya aparatur seperti tentara atau polisi saja yang menggunakannya, tapi khalayak umum, awam juga sudah sering menggunakan kata siap ketika dia mendapatkan seperti satu instruksi, arahan daripada yang mengarahkannya. Katakan seorang pemimpin mengatakan kepada anggotanya di gereja, pada jemaatnya, Bapak Ibu, kita harus rajin berdoa, rajin memberi perpuluhan, dan juga cinta akan Tuhan, cinta akan sesama. Ya, walaupun kita berbeda agama, itu menunjukkan bahwa kepelbagaian atau keunikan kita. Tetapi Allah itu mengasihi semua orang percaya. Lalu orang katakan siap, begitu. Banyak lagi hal-hal yang lain yang menunjukkan kesiapan itu, dengan tujuan mengatakan bahwa I'm ready, aku siap melakukan apa yang diperintahkan. Jadi saudara-saudara, biarlah siap sedia kita itu hari ini bersinar, besok semakin bersinar, besok makin bersinar, dan akhirnya pada minggu yang keempat dengan puncak 4 lilin yang kita nyatakan menandakan kita sudah sampai pada perayaan Natal. Pada saat itu juga kita bersyukur dengan terang yang luar biasa. Saudara-saudara, berbicara mengenai firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, di sana dikatakan siap siaga, berjaga-jaga.
berjaga-jagalah. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu kapan waktunya. Seorang manajer perusahaan pernah mengatakan kepada kami, dia katakan, "Pak, tahukah mengapa kita harus membayar gaji seorang satpam atau penjaga keamanan di lingkungan kita itu 365 hari 1 tahun?" Dia katakan, itu kita lakukan hanya untuk menjaga supaya jangan satu kali rumah kita dibobol oleh maling. Jadi artinya kita memberikan pengorbanan yang begitu besar hanya untuk melakukan satu hal supaya jangan kebobolan rumah kita. Demikian juga saya dan saudara berjalan selama 365 hari. Di sana sini ada banyak tantangan, di sana sini banyak godaan dan cobaan. Tetapi apa yang terjadi dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita yang mengatakan supaya kita berjaga-jaga adalah supaya jangan ada satu kali pun dalam setiap waktu dalam kehidupan kita itu hati kita dirampas oleh si jahat dan dininabobokan olehnya sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih fokus lagi, di mana dikatakan Advent adalah saat rahmat menantikan kedatangan Tuhan Yesus secara khusus dan istimewa. Kenapa? Bukan berarti Tuhan tidak pernah ada atau tidak pernah hadir atau tidak akan datang kapanpun waktunya. Apakah Tuhan datang hanya pada masa Advent yang pada sekarang ini kita rayakan pada bulan 12 saja? Atau apakah Tuhan Yesus itu datang ke dalam hidup kita, ke dalam dunia hanya pada saat satu hari dalam satu bulan Desember, yaitu tanggal 24 saja? Oh, tidak demikian, saudara. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai umat yang percaya, kita perlu menyediakan satu hari tertentu untuk merenungkan betapa Tuhan itu menyayangi saya selama dari awal tahun sampai ini kepada penghujung tahun. Dan bagaimanakah saya bersiap-siap untuk berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan untuk menyambut berkat-Nya pada masa yang akan datang. Benar, saudara sudah menanti-nantikan Tuhan 365 hari. Tetapi jangan lupa, ketika satu detik pun engkau jatuh daripada maksudnya ketika satu detik pun engkau tidak mengikuti langkah Tuhan, artinya terjatuh kepada keinginan dunia ini, maka itu akan merupakan kesempatan besar bagi saudara-saudara. Kalau tidak bangkit kembali, kejatuhan itu akan menjadi sumber petaka bagi saudara-saudara untuk tidak lagi tinggal kepada Tuhan, untuk tidak lagi tinggal di dalam Tuhan. Itu makanya perlu berjaga-jaga. Tidak persoalan apakah saudara kuat fisiknya, tidak persoalan apakah saudara mempunyai keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika sikap menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga itu kita miliki, itu memberikan kepada kita kesiapsiagaan dengan menyatakan, oh, satu saat dalam hidupku ini aku rindu ketika kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ketika pada akhir zaman itu, aku rindu, aku juga siap dan berjaga-jaga dan boleh menyambut kedatangan Tuhan. Ingat peristiwa 5 orang wanita yang bijak dan 5 orang perempuan yang tidak bijaksana. Hanya karena tidak mempersiapkan diri dengan bekal yang harusnya mereka sediakan, yaitu menyediakan minyak, maka lampu mereka redup. Mereka mencari ke sekitar itu pada tengah malam, tidak ada lagi orang berjualan.
sehingga mereka ketika pengantin itu datang, pintu dibukakan, 5 orang perempuan yang bijaksana yang mempunyai perbekalan yang cukup boleh masuk ke dalam iring-iringan pengantin itu ke dalam tempat di mana dilakukan pesta. Sementara kelima orang lagi yang dikatakan 5 orang perempuan yang bodoh itu menggedor-gedor pintu itu. Bukakanlah pintu, kami ingin masuk, kami kegelapan di luar, kami ingin masuk ke dalam dan bersama dengan kalian. Tapi ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada lagi yang boleh membukanya. Karena apa? Hanya karena 5 perempuan bodoh tadi tidak mempunyai kesiapan dan tidak berjaga-jaga. Itu merupakan satu contoh dalam zaman sekarang ini. Ya. Itu merupakan satu contoh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang merupakan peringatan juga bagi kita sampai sekarang, yang mengajarkan kita supaya kita terus berjaga-jaga. Memang Advent ini adalah merupakan kesempatan yang khusus bagi gereja dan juga bagi orang-orang percaya untuk mengingatkan kembali, menyadarkan kita kembali di tengah-tengah kesibukan hari-hari kita yang hampir habis, terkadang 24 jam satu hari tidak bersama dengan Tuhan. Yang tidak jarang kita juga melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan dan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita. Maka perlu bagi kita hari-hari ini selama 4 minggu berturut-turut mempersiapkan kita kembali, senantiasa mengisi kerohanian kita supaya kita bisa kuat dan berjaga-jaga untuk hari-hari ke depan dalam tahun-tahun yang akan datang. Inilah saudara pentingnya kita hari ini menyadari kita sudah sampai kepada perayaan Advent. Ada banyak orang melihat semuanya kok berlaku secara tiba-tiba. Mengapa kejadian ini terburu-buru sehingga aku tidak sempat mempunyai persiapan. Berdoa pun aku tidak sempat. Sudah terjadi banjir bandang. Berdoa pun aku tidak sempat. Sudah terjadi gempa bumi. Ketika bumi itu masih menggoncang, aku masih ketakutan. Tolong. Akhirnya bumi itu terbuka dan aku ditelan olehnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berteriak tolong. Tapi lupa mengatakan, Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku. Dalam pikiran kita sekarang adalah sesuatu yang sangat mudah. Sudahlah, nanti ketika waktunya mau tiba ada sesuatu yang membuat aku tergerak, teringat, aku akan berseru kepada nama Tuhan Yesus dan akhirnya aku diselamatkan. Rupanya saudara-saudara seperti kejadian tadi, seperti angin yang begitu berhembusan begitu saja langsung berlalu, seperti teriknya matahari yang tiba-tiba ditutupi oleh awan saja sinarnya itu. Begitu kita rasakan langsung lesap. Begitu sering terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya kita kecolongan, ketinggalan, dan tertinggal. Tapi melalui kesempatan Advent ini firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Apa-apa sajakah yang akan menjadi persiapan kita untuk menyongsong akhir zaman ini yang biasa disebutkan orang sebagai peristiwa kiamat? Banyak orang yang mengatakan nanti kiamat tanggal sekian. The last end of the earth is 31 Desember tahun 2000 mau masuk ke tahun 2000 katanya. Desember 31 Desember 1999 itu semua uang akan habis. Semua barang-barang elektronik akan kembali kepada nol.
Karena tahun yang akan datang adalah zero. Uang di ATM akan lesap. Wah, ketakutan seperti banyak saja terjadi ketika dulu. Saudara-saudara masih ingat, kita akan akhiri tahun 99, tahun 1999 masuk ke tahun 2020. Sampai lagi kita ini ke tahun 2020. Orang-orang katakan harus tulis tahunnya 2020. Jangan 20. Biasanya kan kalau 2019 tanggal 7 Agustus 2019 bisa juga disingkat dengan 7 Agustus 19. Tapi sekarang tidak boleh. Harus gunakan 2020-nya itu. Tanggal 1 Januari 2020 harus begini. Hari ini tanggal sekian, bulan ini tahun 2020 harus begini. Itu strategi manusia sehingga mengakibatkan kegalauan, kekacauan dalam pemikiran. Maka kita perlu perhatikan, sebenarnya dalam situasi dunia yang sekarang ini bergelora, apa-apa sajakah yang harus kita persiapkan supaya kita bisa tetap berjaga-jaga. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Ketika saudara menjaga hatimu, maka saudara juga akan diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu dalam firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri kita dari segala hal-hal kepentingan duniawi. Percabulan, hawa nafsu, hidup dalam kegelapan, ini semua akan menggiring kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita frustrasi, datanglah si narkoba. Ketika kita frustrasi, datanglah si minuman keras, membuat kita galau, membuat kita mabuk. Mumpung kalau masih ada yang bisa jaga diri. Kalau sempat tidak bisa lagi jaga diri, mabuklah. Terjadilah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tinggallah dia lagi jatuh kepada kehidupan secara duniawi. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita harus siap sedia setiap saat. Jadi tidak ada waktu yang kosong. Bukan berarti kita ini siap sedia lalu tidak melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan banyak orang. Tanggal sekian tahun ini datang Tuhan Yesus kedua kali katanya. Lalu mereka berdiam diri di dalam rumah, berdoa di sana sampai berapa lama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Polisi yang datang membubarkan mereka. Kenapa? Karena apa yang diajarkan itu adalah ajaran sesat. Yesus sendiri dalam firman-Nya mengatakan, anak manusia pun tidak tahu kapan waktunya datang. Pandai-pandaian pula manusia menentukan tanggal 28 Oktober tahun 1900 sekian Tuhan Yesus akan datang kedua kali katanya. Dan berusaha pula dia membangkitkan orang mati sebelum pada saat Tuhan Yesus itu menyanyi-nyanyi, mereka memuji-muji Tuhan. Dan akhirnya yang mati itu karena sudah semakin bau dibawalah ke kuburan, tidak jadi bangkit, saudara-saudara. Karena hak itu memang kan kedaulatan Tuhan. Ngapain pula kita harus merampasnya? Itulah tadi menunjukkan bahwa orang yang seperti itu perlakuannya masih belum meyakini hari kedatangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan artinya dia tidak bersiap siaga. Dia hanya siap siaga mendekati tanggal yang diramalkannya. Lalu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saja mengatakan bersiap sedialah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi ini merupakan peringatan kepada saya dan saudara-saudara supaya kita bisa tetap
bersiap siaga. Lalu yang keempat, saya mau ajak kita semua berjaga-jaga sambil berdoa. Meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta supaya hati kita ini betul-betul terkoneksi dengan roh Tuhan, sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita yang mungkin sekalipun tidak dengan kepastian, tetapi hati kita, hati nurani kita masih jelas mengatakan, lakukan ini, jangan lakukan ini, berbuat ini, lakukan yang seperti ini. Ada dari dalam rohani kita itu satu alarm, peringatan yang menyatakan kita harus melakukan apa yang dikehendakkan oleh Tuhan, yaitu melalui komunikasi pribadi kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Berjaga-jaga melalui doa kita sehari-hari. Lalu inilah yang saya pikir merupakan hal yang kita perhatikan, di mana tadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita berjaga-jaga, kita perlu melakukan kesiapan kita untuk berjaga-jaga. Yaitu yang pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati, karena dari sana terpancar air kehidupan. Lalu yang kedua, kita juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan harus menjauhkan diri kita dari segala kepentingan duniawi. Karena dunia ini akan menyeret kita kepada seleranya, dan di sana selera dunia bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Siap sedia setiap saat supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita juga bisa mengatakan, Tuhan, aku siap mengikuti perintah-Mu. Dan yang keempat, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Hal-hal tersebutlah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, terkhusus mempersiapkan diri memasuki masa-masa Advent. Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dikuatkan dan dimampukan Tuhan berjalan dalam masa-masa Advent ini sampai kepada puncaknya. Kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kapanpun kita akan siap siaga untuk menerima kedatangan tersebut. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dan rahmat, berkatilah kami ketika berjalan di dalam masa-masa penantian ini, di mana kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Berkati umat-Mu, berkati semua hamba-Mu, berkati kami semua supaya boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pendeta Haris Siagian. Kiranya firman Tuhan dapat berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengangkat lagu pujian Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku
satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, melalui berkat-berkat materi yang boleh kami nikmati, berkat-berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Mari berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan. Biarlah persembahan Tuhan dapat dimuliakan, dapat digunakan untuk kebaikan dan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, sekalipun kami memberi tidak sebanding dengan yang Tuhan beri kepada kami, tetapi kami percaya Engkau senantiasa memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur melalui berkat-berkat Tuhan. Ajarkan juga kami untuk menyatakan di dalam kehidupan kami segala apa yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih. Inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Warta jemaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Selamat Advent, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, hari ini kita sudah tiba pada perayaan Minggu Advent yang pertama yang diaturkan dalam tahun gerejawi, sekaligus juga merupakan peringatan Minggu Kristus Raja. Ya, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi lingkungan di sekitar kita. Kedua, saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa pada minggu yang lalu gereja kita sudah melakukan konferensi resort putaran pertama dipimpin oleh Bapak Pimpinan Distrik. Biarlah semua hasil-hasil yang dibicarakan boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita tetap bersiap-siap, ya, berjaga-jaga untuk melakukan tugas-tugas kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal yang akan kita lakukan. Berdoalah, perlahan-lahan kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan saja. Lalu yang ketiga, saya mau menyampaikan kepada kita ucapan terima kasih karena doa dan semangat kita sudah membawa Boksu Cliff Manuel Soleman, pimpinan jemaat GMI Kana Marelan, pulang kembali ke rumah mereka. Sudah berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati indahnya bagaimana sudah lepas dari sakit penyakit. Kita berdoa biarlah hambanya ini tetap diurapi dan diberikan Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhannya. Berdoa juga bagi hambanya, saya sendiri, supaya Tuhan makin pulihkan, makin mampukan untuk melayani lebih luar biasa lagi. Karena kami yakin pada saat-saat seperti ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatannya. Lalu yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 12 Desember yang akan datang, Perguruan Kristen Metodis 10 Belawan akan melakukan perayaan Natal secara virtual. Nah, jadi kita juga nanti gereja akan melakukan perayaan Natal, begitu juga dengan anak remaja dan sekolah minggu kita akan melakukan perayaan Natal secara online. Nah, biarlah Tuhan persiapkan hati kita, persiapan kita supaya kita boleh merayakan perayaan Natal ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang perlu didoakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami di nomor telepon 0812 766 6988. Jangan lupa mengirimkan pokok doa juga supaya kita semakin saling menguatkan. Doa itu sangat besar kuasanya ketika kita percaya Tuhan akan menolong kita.
Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih untuk semua pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah disampaikan. Percaya Tuhan memberkati hidup kita dengan sungguh. Amin. Terima kasih buat warta yang telah disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Tuhan Pimpinlah Aku. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Hari ini Advent sudah tiba. Firman Tuhan sudah disampaikan. Hendaklah engkau bersiap-siap, berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan harinya Tuhan datang. Karenanya bukalah hatimu dan terima berkat Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang muda sampai yang tua. Tidak ada yang terluput dalam berkat kasih sayang Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.